warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dari Waalaikumsalam. kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Suryati, dan Ibu Maya Efralisna akan mempraktekkan coaching dengan teknik Tirta, di mana coaching yang kami lakukan pada saat ini intinya adalah kegiatannya memberikan alternatif solusi dari masalah yang dihadapi coach, yaitu Ibu Maya. Di mana kasusnya adalah Ibu Maya 2 hari yang lalu disupervisi oleh Ibu Kaur Kurikulum. Pada saat pelaksanaannya, Bu Maya tidak menggunakan buku teks pelajaran sebagai sumber belajar, sehingga Ibu Kaur Kurikulum merasa keberatan akan hal ini dan kemudian mengkritik proses pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Maya. Walaupun Bu Maya sudah menggunakan sumber belajar yang lainnya seperti video pembelajaran dan artikel-artikel dari internet. Skenarionya adalah di sini coachnya yaitu Ibu Suryati berbincang santai dengan coach yaitu Bu Maya dan bertanya tentang masalah yang dihadapi oleh teman sejawatnya itu. Percakapannya adalah sebagai berikut. Assalamualaikum Ibu Maya. Waalaikumsalam Bu Sore. Bu Maya, sepertinya Ibu kok hari ini agak murung ya, tidak bersemangat seperti biasanya. Bagaimana Bu Maya? Apakah ada yang bisa saya bantu? Iya Bu, sebenarnya ada sesuatu yang mengganggu pikiran saya berkaitan dengan kegiatan supervisi yang kemarin dilaksanakan oleh Ibu Kaur di kelas saya. Oh begitu. Memangnya kenapa Bu Maya? Apakah Bu Maya tidak bisa mengelola kelas dengan baik? Bisa dikatakan begitu sih Bu. Tapi sebenarnya saya membutuhkan rekan bertukar pikiran untuk menemukan solusi masalah yang saya hadapi. Apakah Ibu bersedia membantu saya, Bu? Tentu saja Bu Maya, dengan senang hati. Jadi sebenarnya masalah Bu Maya sebenarnya apa? Mungkin saya bisa bantu. Begini Bu, beberapa hari yang lalu saya disupervisi oleh Ibu Kaur. Setelah supervisi, saya mendapatkan teguran dari Ibu Kaur. Bagaimana bisa Bu Maya? Lalu hal apa yang membuat Ibu Maya mendapat teguran dari Ibu Kaur? Bu Kaur mengkritik proses pembelajaran yang saya praktekkan di kelas Bu. Sepertinya beliau merasa keberatan karena saya mengajar tidak menggunakan buku teks. Oh begitu. Lalu tanggapan Ibu Maya sendiri apa atas respon yang diberikan oleh Ibu Kaur? Saya menyampaikan kepada beliau kalau selama ini saya mengajar dengan menggunakan berbagai sumber, biasanya dari YouTube, artikel, maupun internet, atau buku referensi lainnya dari perpustakaan. Yang terpenting sesuai dengan materi yang saya sampaikan pada saat mengajar. Ketika saya sampaikan begitu, Bu, sepertinya beliau kurang merespon positif tindakan saya itu. Oh, jadi begitu ceritanya. Tapi mohon maaf nih Bu Maya, saya boleh tahu ya, mengapa Bu Maya tidak menggunakan buku teks pada saat pembelajaran? Saya rasa apa yang saya tidak menggunakan buku teks saat pembelajaran. Saya karena ingin memenuhi kebutuhan murid yang menyenangkan Ibu dan memudahkan murid agar belajar lebih termotivasi dengan referensi seperti video dari YouTube, internet, seperti itu Bu. Saya rasa apa yang Ibu lakukan itu sudah baik ya dan tidak ada salahnya. Tapi Bentar, silakan bertanya. Sekarang perasaan Ibu apa setelah bercerita pada saya? Terus terang sebelumnya bercerita saya kurang nyaman Bu. Selesai kita kembali ke room besar. Tapi saat ini saya sudah merasa lebih baik dari sebelumnya.
Alhamdulillah ya Bu Maya, saya senang mendengarnya. Oke, sebentar. Mudah-mudahan Dah silakan. Bu Maya bisa merefleksikan kembali kegiatan supervisi kemarin dan bisa menemukan solusi atas permasalahan yang Ibu Maya hadapi. Boleh Pak Jaya. Yang ini nggak Iya masalah. Bu, sepertinya saya berniat untuk menemui Ibu Kaur untuk membicarakan hal ini. Mudah-mudahan beliau memberikan solusi ataupun arahan untuk saya. Lalu, apakah ada hal lain yang akan Ibu Maya lakukan? Setelah ini saya juga akan menggunakan buku teks Bu untuk sumber belajar utama dan juga tetap menggunakan sumber belajar yang saya terapkan. Nah, kalau ini saya setuju sekali dengan ide Ibu. Langkah yang Ibu ambil sudah tepat sekali. Alhamdulillah, sekarang saya merasa lega Bu. Jujur, saya takut mengambil langkah dan dalam menyelesaikan masalah ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan. Takutnya saya salah langkah Bu. Syukurlah kalau begitu Bu Maya. Lalu dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu pakai untuk melaksanakan rencana itu? Dalam proses belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari sekolah mengenai penggunaan buku teks. Itu ide yang bagus Bu Maya. Semoga rencana Ibu Maya itu dapat berjalan dengan baik ya, dan Ibu bisa mengajar dengan hati yang lebih tenang. Amin. Terima kasih Bu Sure atas waktunya. Terima kasih sudah mendengarkan keluh kesah saya dan menjadi teman baik dalam diskusi ini. Terima kasih Bu Sure. Sama-sama Ibu Maya. Baiklah, itu Skenario 2. kasus 1. Kemudian akan kami coba lanjutkan pada kasus kami yang kedua, di mana pada kasus yang kedua ini kami saling bertukar peran. Saya menjadi coachee dan Bu Maya menjadi coach, di mana kegiatannya juga memberikan alternatif solusi dari masalah yang dihadapi coachee, yaitu Bu Sure, tentang rekan-rekan guru yang tidak mau bergabung dalam kegiatan Kombel. Kasusnya adalah sebagai berikut. Bu Sure selaku Ketua Kombel Merlang merasa gagal untuk menggerakkan komunitas ini karena ada beberapa orang guru yang belum mau bergabung untuk mengikuti kegiatan yang dilaksanakan. Beberapa cara sudah dilakukan oleh Bu Sure untuk mengajak rekan guru tersebut untuk mengikuti kegiatan Kombel, namun belum menunjukkan hasil yang positif. Skenario-nya di sini, coachee Ibu Suryati ingin berbincang santai dan bertukar pikiran dengan coach yaitu Ibu Maya tentang beberapa guru yang belum mau mengikuti kegiatan yang dilaksanakan pada Kombel Merlang. Percakapannya sebagai berikut. Assalamualaikum Ibu Maya. Waalaikumsalam Ibu Sure. Silahkan masuk Bu. Terima kasih ya Bu Maya. Mohon maaf ini, apakah Ibu Maya sedang sibuk? Oh tidak Bu, saya hanya sedang mempersiapkan media pembelajaran saja. Ada yang bisa saya bantu Bu Sure? Begini Bu, sebenarnya saya mau curhat tentang permasalahan yang saya hadapi. Apakah Ibu bersedia membantu saya? Tentunya, insya Allah Bu Sure. Apa yang bisa saya bantu Ibu Sur? Sebenarnya saya ingin mendapatkan solusi atas permasalahan yang saya hadapi Bu. Masalahnya apa Bu? Coba Ibu jelaskan apa yang sedang terjadi. Begini Bu Maya, seperti yang kita ketahui bersama, kegiatan Kombel kita kan untuk semester ini sudah memasuki bulan kelima dalam pelaksanaannya. Namun sayangnya masih ada beberapa orang guru yang belum mau mengikuti kegiatan kita. Sehingga guru-guru tersebut sedikit ketinggalan tentang info-info dan pembelajaran yang terbaru. Oh begitu. Selama ini apa yang sudah Ibu lakukan untuk mengajak rekan guru tersebut Bu?
Saya sudah mensosialisasikan tentang kegiatan Kombel kita ya Bu pada saat rapat awal tahun pembelajaran yang lalu. Kemudian saya juga sudah membagikan jadwal kegiatan Kombel kita di grup sekolah. Dan saya juga selalu membagikan dokumentasi kegiatan Kombel di grup sekolah. Terkadang saya jadi kesal sendiri loh Bu Maya. Mengapa Ibu merasa kesal, Bu? Dan mengapa menurut Ibu mereka harus mengikuti kegiatan Kombel yang sudah Ibu rencanakan? Saya kesal, Bu, karena sepertinya rekan-rekan kita tersebut sepertinya tidak mau tahu saja, Bu Maya, dengan kegiatan sekolah kita. Bahkan arahan dari Bapak sekolah pun sepertinya kadang-kadang juga diabaikan. Sebenarnya keinginan saya sederhana saja, Bu Maya. Saya ingin kebersamaan dan kekompakan yang sudah kita jalin selama ini tetap dipertahankan. Dan saya juga ingin menggerakkan jiwa pembelajar rekan-rekan guru yang lainnya, Bu. Selain mendapatkan ilmu baru, kita kan juga bisa menjaga silaturahmi antar guru di sekolah kita. Ya, benar sekali sih Bu Sure. Saya sangat mengapresiasi apa yang sudah Ibu lakukan. Jika saya boleh menyimpulkan, menurut saya apa yang Bu Sure lakukan itu semata-mata untuk kebaikan kita bersama, termasuk untuk pengembangan diri rekan-rekan kita. Namun, apakah Ibu tahu alasan mereka tidak mengikuti kegiatan Kombel? Kalau alasan pastinya sih saya kurang tahu, Bu Maya. Kalau menurut saya, Bu, untuk masalah ini, Ibu bisa merefleksikannya kembali sesuai kegiatan yang sudah Ibu rancang. Dan pastikan juga, Ibu harus tahu alasan mereka tidak mengikuti kegiatan tersebut. Oh, begitu ya, Bu Maya. Dari yang sudah saya sampaikan, apa rencana Ibu ke depannya, Bu? Saya akan coba merefleksikan dulu lah, Bu, program Kombel kita, baik dalam waktu pelaksanaannya ataupun materi yang disampaikan. Dan saya juga akan berkonsultasi dengan Bapak Kepala Sekolah mengenai hal ini. Ya, bagus sekali, Bu. Selain dari itu, apa ada hal lain yang akan Ibu lakukan? Selain itu, saya akan mencoba untuk melakukan pendekatan persuasif kepada rekan-rekan guru tersebut, Bu, untuk mengetahui alasan pastinya mengapa mereka tidak mengikuti kegiatan Kombel dan mengetahui permasalahan yang mereka hadapi. Setelah itu, baru saya akan memikirkan tindakan selanjutnya, Bu. Langkah yang Ibu lakukan sudah tepat sekali, Bu. Saya setuju dengan ide Ibu Sure. Syukurlah Bu Maya, sekarang juga saya sudah sedikit merasa lega karena saya tahu langkah-langkah apa yang harus saya lakukan selanjutnya. Alhamdulillah ya Bu, saya juga senang melihat Ibu kembali bersemangat. Lalu dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu pakai untuk menjalankan rencana itu? Untuk hal itu, dari sisi kegiatan dan materi, saya akan coba menganalisis kembali materi apa yang dibutuhkan oleh rekan-rekan guru dan menyesuaikan pelaksanaan kegiatannya. Selain itu, saya akan memperhatikan rambu-rambu dan arahan yang telah diberikan oleh Bapak Kepala Sekolah untuk pelaksanaan kegiatannya. Itu ide yang bagus sekali, Bu. Semoga dapat segera terselesaikan ya masalahnya, Bu. Dan Ibu bisa kembali menggerakkan Kombel kita dengan lebih baik lagi. Amin. Terima kasih ya Bu Maya atas waktunya. Sekarang saya kembali merasa optimis untuk menggerakkan rekan-rekan kita. Semoga Kombel kita bisa menjadi sarana yang tepat untuk rekan-rekan kita dalam mengembangkan kompetensi diri. Kalau begitu, saya permisi ya Bu Maya. Sekali lagi terima kasih untuk waktunya. Baik Ibu, sama-sama. Terima kasih juga. Menurut Ibu Maya, dari kasus 1 dan kasus 2 yang sudah kita praktekkan tadi, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Menurut saya Bu, yang sudah baik kita laksanakan yaitu antara coach dan coach sudah saling membantu bertukar pikiran dalam menyelesaikan masalah. Saya setuju juga dengan Ibu Maya.
dari percakapan yang sudah kita lakukan itu sudah nampak komunikasi dua arahnya ya dari coach sama coachnya. Kemudian di situ coachnya sudah sudah berusaha untuk membangun membangun kompetensi dirinya si coach tadi ya untuk menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapinya ya. Kemudian yang masih perlu kita perbaiki kira-kira apa ya? Ya, masih perlu diperbaiki sepertinya mimik, gerak, ekspresi wajah ya Bu ya. Karena kita terbatas di ruang Zoom kayaknya Bu ya. Kalau menurut Ibu gimana? Lebih ya, memang kayaknya ekspresi kita belum begitu belum begitu mengena karena kita masih sebatas menjalankan skenario, belum pada kehidupan nyatanya. Mungkin kalau dalam kehidupan nyata itu ekspresi kita pasti akan menyesuaikan dengan lawan bicara kita. Rasanya seperti itu sih. Iya, benar sekali Bu. Kurang ekspresi kita karena Pia Maya ini kadang lelet jaringannya Bu. Jadi tak sesuai antara apa yang dibicarakan dengan mimik wajah. Kadang terputus gitu kan. Jadi saya mikir dulu nih Bu Maya tadi ngomong apa kayak gitu kan. Iya, kendalanya jaringan Bu ya. Kemudian untuk refleksi ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Apa ya Bu? Kalau saya sih untuk tetap dalam kondisi presence, kita mendengarkan lawan bicara kita dengan seksama. Ya, dengarkan dulu permasalahan. Dengarkan dulu dia bicara apa gitu kan. Berarti kan di situ otak kita pun berjalan di situ kan, tidak stuck. Nah, terus kita kan akan memikirkan setelah ibaratnya coach itu menyampaikan sesuatu kan, tentu kita harus bisa memberikan timbal baliknya dari apa yang disampaikannya. Jadi itu adalah salah satu teknik dalam kondisi presence, yaitu mendengarkan dengan seksama. Ya, benar sekali Bu. Kita juga harus memberikan penguatan kepada coach kita dan jangan sampai kita merendahkan atau membuat si coach lebih down ya Bu ya. Iya, pokoknya kita menyemangati. Tidak menyalahkan apa yang sudah dia lakukan seperti itu kan. Ya, benar sekali Bu. Nah, kemudian ada nih Bu Maya, pertanyaan untuk coach. Apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Yang saya rasakan sih setelah di coaching sangat lega karena kita telah mengutarakan perasaan kita kepada teman dan teman memberikan solusi. Tentunya lega, puas, lebih tenang dan menemukan solusi dari masalah yang kita hadapi. Kalau Ibu bagaimana? Sama, mungkin kalau yang bagian ini, kalau tentang perasaan di coaching mungkin sudah sering kita rasakan ya, ketika kita punya problem apa gitu, ketika kita berbicara atau meluapkannya kepada teman kita atau seseorang, tentunya kita akan merasa lebih lega kan, plong gitu, dengan apa yang beban yang ada di hati kita tuh sudah terkeluar, jadi kita lebih lega. Apalagi kalau dilaksanakan dengan coaching yang seperti sudah kita pelajari, itu selain dari lega, kita dapat lagi itu bonusnya, solusinya juga dapat gitu kan. Jadi pokoknya sip lah gitu. Ya, benar sekali Bu. Ada lagi Bu? Habis.